Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di kediamannya. Kegiatan ini menjadi kegiatan pembuka dalam rangkaian kunjungan kenegaraan PM Anwar dalam rangka konsultasi tahunan Indonesia dan Malaysia. Sebagai tambahan informasi, kegiatan perjamuan tersebut dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli malam lalu. Pada pertemuan berikutnya, Prabowo dan Anwar disebut akan menekan nota kesepahaman atau MOU termasuk perbatasan kedua negara. Mengenai perjamuan makan antara kedua negara tersebut, diketahui bahwa perjamuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Mendagri, Mensesnek, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Sekretaris Kabinet, dan Wakil Menkomdigi. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama menyatakan prihatin atas insiden perusakan rumah doa di Sumatera Barat. Kepala PKUB Kemenak Muhammad Adib mengatakan bahwa adanya insiden ini menunjukkan pentingnya membangun kesadaran bersama dalam menyikapi keragaman agama secara damai. Selain itu, dalam keterangan persnya pada Selasa 29 Juli lalu, Adib mengatakan bahwa PKUB telah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara yang telah menindaklanjuti peristiwa tersebut. Adib berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mengedepankan tabayun, musyawarah, serta dialog lintas pihak sebagai jalan penyelesaian. Adib menghimbau kepada seluruh umat beragama di Indonesia agar setiap kegiatan keagamaan sebaiknya didahului dengan koordinasi yang baik. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya datang dari Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penilaiannya terkait dengan pemilihan daerah yang dipilih melalui DPRD. Dalam pernyataannya, Tito beralasan pasal 18B ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dan menurutnya pemilihan demokratis tidak harus dipilih rakyat. Dalam keterangannya, saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli lalu, Tito menyampaikan bahwa dalam teori demokrasi, dipilih secara demokratis itu memungkinkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Di akhir ia memastikan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat tidak serta-merta, tanpa adanya dampak negatif karena menimbulkan biaya politik mahal serta potensi konflik yang tinggi. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan membangun pusat bantuan makanan di Gaza. Pernyataan tersebut diungkap oleh Trump kala ia kunjungan ke Skotlandia. Ia berkata bahwa akan mendirikan pusat makanan tanpa pagar atau batasan bagi warga Palestina. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara lainnya guna menciptakan bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Trump sempat menyinggung Israel bahwa negara tersebut akan memiliki tanggung jawab besar dalam penyaluran bantuan di Gaza. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut banyak Pemda yang memberikan lahan untuk sekolah rakyat namun tidak sesuai. Dalam keterangannya, saat berada di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli lalu, Tito mengatakan sekolah rakyat seharusnya memiliki lahan seluas 5 hektar. Namun dalam prakteknya, Pemda hanya menyediakan seluas 2.000 meter persegi. Tito menyebut
Lahan 5 hektar tersebut diperlukan untuk sarana prasarana yang akan dibangun, mulai dari lapangan bola, asrama, laboratorium, dan sebagainya, sehingga anak-anak yang kurang mampu bisa bersaing dengan anak lainnya dari kalangan mampu secara fasilitas. Tito mengatakan bahwa lahan yang disediakan Pemda tidak selalu tanah kosong. Ada pula yang berbentuk bangunan, serta sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan. Java TV melaporkan. Dari DPR, pemirsa, melalui Ketua Komisi 9 DPR RI, Muhammad Misbahun menegaskan, tuntutan Indonesia dalam mengambil langkah proaktif dan strategis menyikapi pergeseran sistem pembayaran global. Dalam keterangannya di hari Selasa 29 Juli, ia berpendapat bahwa perkembangan inisiatif keuangan dalam kelompok BRICS, termasuk wacana penggunaan mata uang bersama untuk transaksi perdagangan, merupakan keharusan yang wajib diantisipasi guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Misbahun mengatakan bahwa saat ini arah perkembangan ekonomi dunia bergerak ke sistem multikutub yang tidak hanya didominasi satu mata uang saja. Ia mengatakan bahwa kehadiran BRICS menurutnya menawarkan alternatif baru bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, guna mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional dan volatilitasnya. Java TV melaporkan. Kita beralih ke makan bergizi gratis. Melalui Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan pentingnya program MBG untuk masyarakat. Dalam keterangannya saat melakukan kunjungan di Sentra Pemenuhan Gizi atau SPPG, di Balai RW 03 Isola Sukasari, Kota Bandung, Selasa 29 Juli lalu. Wihaji menekankan agar MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD agar tepat sasaran. Ia juga menambahkan program ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan kebutuhan gizi, serta menjadi bagian dari persiapan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan diperlukannya tim pendamping keluarga atau TPK yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB guna memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka atas MBG. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN dikabarkan akan menggenjot penerimaan manfaat MBG. Hal tersebut dibenarkan oleh staf khusus Badan Gizi Nasional, Redi Hendra Gunawan, dalam keterangan resminya di hari Senin 28 Juli lalu. Ia mengatakan, nantinya dalam 10 hari ke depan, pihaknya akan mengoperasikan sebanyak 2.401 satuan pelayanan pemenuhan gizi, sehingga kedepannya akan melayani sebanyak kurang lebih 15 juta penerima dalam 10 hari ke depan. Redi menjelaskan bahwa pihaknya akan merekrut masyarakat kategori miskin guna dijadikan tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG. Perekrutan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Redi juga mengatakan, selain merekrut masyarakat kategori miskin, pihaknya juga akan menggandeng kelembagaan ekonomi lokal. Kelembagaan ekonomi lokal tersebut meliputi koperasi, BUMDes, serta UMKM. Java TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyebut Prabowo sebagai contoh pimpinan yang selalu menggandeng pendahulunya. Hal tersebut disampaikan oleh Gibran di depan ratusan mahasiswa dalam acara Muktamar Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam di Pekanbaru, Riau pada Senin 28 Juli lalu. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada pimpinan pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam yang baru. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar mencontoh Presiden Prabowo yang selalu menggandeng pendahulunya. Berjalan dengan baik, saya ucapkan selamat pada ketum yang baru, ketum yang lama juga. Ini mohon bisa mencontoh Bapak Presiden Prabowo, pimpinan
yang selalu menggandeng pendahulunya. Yang baru didampingi oleh yang lama mensupport yang baru. Jadi saling mengisi dan proses keberlanjutannya bisa jalan terus. Jadi saya titip untuk dua ketum yang ada di depan saya ini. Gibran juga menyebut bahwa kepemimpinan Prabowo patut dicontoh karena sinergi antara pemimpin terdahulu dan sekarang saling melengkapi. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memuji Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menjadi mediator gencatan senjata Kamboja dan Thailand. Pujian tersebut disampaikan oleh Prabowo saat bertemu dengan Anwar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 29 Juli. Selain memuji keberhasilan Anwar dalam gencatan senjata, Prabowo juga memuji kepemimpinan Anwar di mana saat ini Malaysia didapuk sebagai ketua ASEAN. Prabowo juga menyebut bahwa langkah yang dilakukan Anwar merupakan terobosan penting di kawasan. Ia juga mendorong agar ASEAN senantiasa mengedepankan prinsip konsultasi dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Ia mengatakan bahwa Indonesia senantiasa akan membantu Anwar. Ia juga mengaku siap bekerja sama dengan Anwar yang merupakan Perdana Menteri Malaysia. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.